Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita berada di pelataran Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang tentang inovasi di bidang kesehatan. Saat ini telah hadir narasumber kita yang tentunya sangat inovatif, yaitu Dr. Siska Yulistiana dari Puskesmas Taman Bacaan Palembang. Selamat datang Dr. Siska. Terima kasih Bu Yosi. Oke, baik. Terima kasih ya sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Sama-sama. Oke, baik. Dr. Siska, ini inovasinya kader detektif ibu hamil. Ya betul. Nah, Kader ini menarik. detektif ibu hamil. Sahabat inovasi, judulnya ini ada detektif ya. Nah, ini nanti kita lebih jauh bertanya sebenarnya inovasinya seperti apa ya. Nah, kalau boleh dijelaskan kepada sahabat inovasi, ini kader detektif ibu hamil ini inovasinya seperti apa dan apa yang menjadi latar belakang munculnya ide kok mau muncul membuat suatu inovasi dengan judul yang sangat menarik ini. Ya, terima kasih Bu. Jadi kader detektif ibu hamil ini adalah kader terpilih dan aktif yang tujuannya itu untuk membantu tenaga kesehatan dalam melacak atau menemukan ibu hamil agar dilakukan pemeriksaan deteksi dini, triple eliminasi utamanya. Ya. Nah, ini proses inovasinya seperti apa? Karena ini kan kita melihat ini kadar ya, mungkin dari proses pemilihan sampai ke penerapan inovasinya itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita melihat proses awal mulanya kader detektif ini di tahun 2018 kan sejak awal memang Indonesia itu punya 12 SPM ya Bu ya. Ya. Salah satunya adalah SPM pada ibu hamil. Nah, SPM pada ibu hamil itu kan ada yang namanya pemeriksaan 10T. Pemeriksaan ibu hamil sesuai standar itu 10T. Salah satunya adalah pemeriksaan laboratorium. Dulunya pemeriksaan laboratorium ini hanya dilakukan pemeriksaan laboratorium sederhana. Namun di tahun 2018 ada instruksi dari Kemenkes yang menyatakan bahwa ibu hamil harus juga dilakukan pemeriksaan screening triple eliminasi. Apalagi itu triple eliminasi. Nah, Triple eliminasi itu adalah pemeriksaan screening untuk mendeteksi dini penyakit-penyakit seperti sifilis, HIV, dan hepatitis B. Kalau kita dengar mungkin agak serem ya Bu ya. Ini penyakit-penyakit yang di kalangan masyarakat mungkin agak menakutkan ya. Iya, nah karena mungkin sudah terbentuk stigma negatif dari ketiga penyakit ini. Nah jadi itu kan kita kan ada target. Nah di wilayah kerja kita itu sangat rendah sekali Bu capaian yang kita peroleh di tahun 2018 itu. Terutamanya kita kan Puskesmas Taman Bacaan ini ada 3 kelurahan. Itu Kelurahan 16 Ulu, Kelurahan Sentosa, dan Kelurahan Tangga Takat. Nah dari ketiga kelurahan ini memang tiga-tiganya belum tercapai. Namun yang sangat jauh dari target itu Kelurahan 16 Ulu. Karena latar belakangnya kelurahan ini sangat besar dari dari kedua kelurahan lainnya. Di situ juga mengapa kita latar belakangnya itu karena dari kelurahan yang besar ini, namun kita kan petugas kesehatan ini kan terbatas ya Bu ya. Dan untuk yang bidan praktek mandiri maupun klinik yang di wilayah kerja 16 Ulu itu hanya 3 yang aktif, sehingga kita kan membutuhkan bantuan istilahnya Bu ya. Kita butuh bantuan untuk ini mencapai target target tadi. Sedangkan sasaran ini sangat besar. Jadi kalau kita bandingkan antara sasaran dengan yang mengerjakan itu sangat tidak sebanding. Sehingga kita lakukan analisa apa permasalahan-permasalahan yang timbul di 2018 mengapa tidak tercapai, dan ternyata itu salah satunya faktornya
Sehingga kita mencetuskan untuk membuat inovasi. Oh ya, puskesmas ini kan tujuannya kan salah satunya pemberdayaan masyarakat. Mengapa tidak kita berdayakan masyarakat? Yang ada Nah, ya. kenapa kader yang kita jadikan target? Karena kader ini kan adalah orang-orang yang memang sudah volunteer. Jadi kita ini kadernya ini memang yang kader kesehatan yang ada di Posyandu. Namun selama ini kan dia sebatas hanya kepada ibu hamil yang datang ke Posyandu dan kepada balita yang datang ke Posyandu. Nah, dari situ kita kembangkan lagi, kita didik mereka, kita tambahi ilmu pengetahuannya, kita tingkatkan kapasitas mereka untuk membantu bagaimana cara memeriksa ibu hamil, pemeriksaan yang sederhana, bagaimana menganamnesa sederhana. Terus juga kenapa kader ini yang kita jadikan target, karena kader ini latar belakangnya itu kan adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kita membuat dari masyarakat untuk masyarakat. Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Nah, jadi kalau dengan kader, Bu ya, ibu hamil ini lebih nyaman, lebih terbuka, itu tadi. Karena memang kader ini dibentuk dari masyarakat itu sendiri. sendiri. Ya, mungkin kader ini tetangga ibu hamil kan itu. Bisa jadi seperti itu ya. Benar. Ini latar belakang kader detektif ini apakah harus orang yang orang yang memiliki latar belakang bidang kesehatan atau umum aja? Untuk kader ini seperti yang sudah saya bilang tadi, jadi dari masyarakat. Nah, mereka ini masyarakat yang dengan latar belakang pendidikan, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang mereka yang hanya tamat SD, ada yang mereka ada yang bidan, ada juga yang mereka S1. Namun mayoritas yang kader-kader di Puskesmas Taman Bacaan ini yang memang latar belakangnya bukan dari kesehatan, Ibu. Jadi tapi itu menjadi sebuah tantangan tersendiri ya bagi dokter bersama tim untuk bagaimana caranya walaupun mereka nggak punya latar belakang kesehatan. Tapi mereka minimal mengambil kedekatan dengan para ibu hamil ya. Jadi memang itu adalah salah satu strateginya. Strateginya betul. Jadi kader-kader ini mayoritas itu RT, Bu. Jadi kan kalau misalnya masyarakat kita ini kan, oh Bu RT. Nah tapi itu tadi timbul lagi tantangan. Nah tantangannya mereka kan masyarakat walaupun kita bilang ini RT, tetangga kita. Jadi mereka tuh kan tahu latar belakangnya bukan kesehatan. Banyak ibu hamil dan keluarganya yang tidak percaya. Apa ionian kalau kata orang Palembang itu kan masih ini ya, masih kurang percaya ya. Padahal itu kan salah satu. Padahal mereka sudah dibekali ilmu dan juga dilakukan pembinaan sebelumnya tentu saja ya dok ya. Nah dokter terakhir ya ini mungkin untuk harapan ke depan karena inovasi ini kan sudah berlangsung 3 tahun mungkin di tengah penerapan ini masih ada mesti ada yang diperbaiki, ada disempurnakan. Apa jadi harapan ke depannya untuk inovasi ini? Untuk harapan ke depannya tentunya kegiatan ini terus berlanjut. Kegiatan ini terus berlanjut dan memberikan dampak yang lebih baik lagi. Karena memang dari kegiatan selama 3 tahun ini, alhamdulillah, meskipun kita menghadapi kondisi pandemi saat itu, Ibu, kegiatan ini tetap berlanjut. Karena apa? Karena memang benar-benar terasa, baik itu dari masyarakat maupun dari kami tenaga kesehatannya ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Jadi kedepannya kan di tahun 2018, 2019 itu kami hanya terfokus pada satu kelurahan tadi yang 16 Ulu. Namun di tahun 2021 itu kami sudah kembangkan menjadi tiga wilayah kerja kami itu sudah semuanya kita latih kader-kadernya, peningkatan kapasitas pada kader-kader untuk membantu tenaga kesehatan dalam mencapai target itu. Namun tentunya tetap ada kendala, tapi sejauh ini alhamdulillah kendala itu dapat terselesaikan. Harapan kami banyak dukungan
yang lebih banyak lagi dukungan dari baik itu dari lintas program maupun lintas sektor. Ya, untuk program kader detektif ibu hamil ini tentunya ya dok ya. Oke, terakhir dokter sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini ya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada tim-tim inovasinya yang telah tentu saja yang telah mendukung inovasi ini ya. Oke, silakan. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, mulai dari pimpinan Puskesmas Taman Bacaan, dokter fungsionalnya, karena dokter fungsional ini juga sangat berperan dalam pelaksanaan kader detektif ini. Terus tim dari bidan yang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, dan selanjutnya tentunya yang jadi pelaku utama ini adalah kader. Terima kasih banyak ibu-ibu kader atas kerja kerasnya, apalagi di waktu masa pandemi itu mereka menemui banyak sekali tantangan, namun dengan dukungan dari lingkungan sekitar maupun tenaga kesehatan lainnya, itu mereka tetap kerja keras melakukan tugasnya dengan sangat baik sekali. Harapan kami ke depannya kegiatan ini terus berlanjut agar kita sama-sama dapat memberikan pelayanan kesehatan utamanya pada ibu hamil itu dengan paripurna. Karena dengan kita memelihara kesehatan ibu hamil, artinya kita juga ikut memelihara suatu bangsa. Karena ibu hamil ini kelaknya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang akan memberikan dampak terbaiknya untuk Indonesia ke depannya. Oke, baik Dr. Siska atas bincang-bincang hari ini dan sharing inovasinya, dan semoga apa yang disampaikan Dr. Siska hari ini menjadi inspirasi bagi sahabat inovasi untuk ikut berinovasi tentunya. Baik sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kita dengan narasumber kita yang sangat inovatif, Dr. Siska Yuliastiana. Nah, semoga dengan bincang-bincang kita kali ini dapat memberikan inspirasi bagi sahabat inovasi untuk terus berinovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.